Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ita Purnamasari dari kelas 3B D4 TKI. Teknik Kimia Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja dari mahasiswa untuk praktikum Cell and Tube Heat Exchanger pada simulasi proses. Yang pertama kita harus mengetahui tujuan praktikum untuk STHE atau Cell and Tube Heat Exchanger kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh perubahan flow rate dari fluida panas dan fluida dingin terhadap perubahan suhu untuk fluida panas dan perubahan suhu untuk fluida dingin. Ada heat power fluida panas dan heat power fluida dingin dan efisiensi overall. Yang kedua, menentukan keefisiensi perpindahan panas overall pada Cell and Tube Heat Exchanger dengan menggunakan perhitungan delta TLM. Untuk sebelum pengolahan data, kita harus mengetahui langkah kerja atau prosedur dari Cell and Tube Heat Exchanger kali ini. Yang pertama, kita harus menyalakan PC, lalu menghubungkan USB port pada HT30XY ke USB port yang ada di PC. Yang kedua, kita harus menekan tombol switch on hingga lampu on menyala. Yang ketiga, kita harus buka software HT33 Cell and Tube Heat Exchanger yang ada di PC. Yang keempat, kita harus menentukan konfigurasinya. Yang diinginkan di sini adalah konfigurasi counter current. Yang kelima, kita buka mimik diagram pada layar yang ada di PC. Langkah keenam, kita pastikan IFD oke sebelum menjalankan software. Kemudian langkah ketujuh, kita klik power on, lalu lampu hijau akan nyala, klik run pada alat STHE akan menyala. Kemudian langkah ke-8, kita buka valve air dingin berlawanan arah dengan arah jarum jam. Langkah yang ke-9, kita mengatur cold water flow-nya atau flow rate dari fluida dinginnya 100% dan tunggu sampai flow rate terbaca konstan. Kemudian langkah ke-10, di sini kita harus mengecek apakah level hot water yang ada di vessel sudah memenuhi tanda batas atau belum. Langkah ke-11, kita klik flow untuk mengatur flow rate dari fluida panas. Langkah ke-12, kita masukkan set point 10 liter per menit dan memilih operasi secara manual dengan manual outputnya sesuai variabel yang diminta atau sesuai variabel dari pump speed-nya yang telah ditentukan oleh dosen pembimbing. Kemudian langkah 13, mengatur laju alir dingin sesuai dengan variabel yang diberikan. Langkah ke-14, kita mengklik heater untuk mengatur suhu set point. Langkah ke-15, kita mengatur suhu set point dengan sesuai variabel yang telah diberikan oleh dosen. Di sini suhu set point-nya adalah T1 untuk mode automatic. Kemudian langkah 16, kita klik go saat suhu T1 sesuai dengan suhu set point. Langkah ke-17, klik configure the data sampling untuk mengatur waktu pengambilan sampelnya. Langkah ke-18,
kita klik View Table untuk menampilkan tabel pada pengamatan sampel. Jadi dia disajikan dalam tabel untuk datanya. Kemudian langkah ke-19, klik Stop untuk menghentikan data pengamatan. Selanjutnya, langkah 20, simpan file data pengamatan sesuai dengan tipenya. Kalau di sini pakai tipe file Excel karena disajikan dalam bentuk tabel datanya. Kemudian langkah 21, kita klik power on untuk mematikan software. Langkah 22, kita klik heater, baru off untuk mematikan heaternya. Langkah 23, klik flow, kemudian manual output, dituliskan angka 0 untuk memastikan pompa pada hot water flow-nya tidak berjalan lagi. Kemudian yang terakhir ada tekan tombol switch off dan lepaskan semua kabel dari sumber listrik. Untuk pengolahan data secara simulasi menggunakan Excel kali ini, kita harus memastikan petunjuk pengerjaannya. Di sini diberikan simulasikan pengambilan data praktik untuk model Cell and Tube Heat Exchanger pada suhu set point atau T1-nya 60 derajat Celcius dengan laju alir 10 liter per menit. Kondisikan nilai parameter pada alat sesuai dengan prosedur yang ada dengan flow rate fluida panasnya 45% dan flow rate fluida dinginnya 55%. Untuk inputan dari parameter fluida panas, karena di prosedur kerja sudah dikatakan manual mode operationnya. Set point-nya telah sesuai dengan petunjuk pengerjaan, yaitu 10 liter per menit dengan manual output-nya adalah 45%. Sedangkan untuk input parameter fluida dingin di sini dia 55% sesuai dengan petunjuk pengerjaan. Untuk input parameter pada bagian suhu T1, di sini mode operationnya automatic sesuai dengan prosedur yang sebelumnya saya jelaskan. Dia di sini menginginkan set point sebesar 60 derajat Celcius sesuai dengan petunjuk pengerjaan. Kemudian setelah semuanya ini diisikan, akan disajikan data pengamatan secara otomatis dari Excel. Baru kita mengolah data yang telah sesuai dengan data pengamatan. Kemudian untuk mencari dari data-data pengamatan tersebut, kita mencari delta T hot yang dimana T1 minus T2, yaitu suhu fluida panas yang masuk dikurangi suhu fluida panas yang keluar. Untuk mencari delta T cold di sini T4 minus T3, bukan T3 minus T4, dikarenakan T3 di sini adalah suhu fluida dingin yang masuk, sedangkan T4 di sini adalah suhu fluida dingin yang keluar. Yang dimana suhu fluida dingin yang keluar lebih besar dari suhu fluida dingin yang masuk karena telah berkontak dengan suhu fluida panas yang selama proses berlangsung. Kemudian untuk mencari QE atau heat power, di sini QE di sini rumusnya CP kali Q dikali delta T. Karena di sini adalah milik fluida panas, maka menggunakan specific heat hot fluid atau CP milik fluida panas dikalikan dengan Q dari fluida panas dan dikalikan dengan delta T hot. Di sini saya kalikan 1000 untuk faktor konversi karena di sini masih dalam kilojoule per kilogram untuk menjadikan watt karena untuk
supaya bisa menjadi satuannya watt. Untuk Qi di sini milik fluida dingin, heat power milik fluida dingin. Maka Cp-nya dari fluida dingin dikalikan Q dari fluida dingin dikalikan delta T cold fluida dingin dikalikan 1000 juga untuk faktor konversi. Untuk mencari overall efficiency yang dimana heat power fluida panas dibagikan heat power fluida dingin dikalikan 100% karena di sini bentuk dalam 100%. Bentuk persen maksudnya. Jadi di sini adalah 98,22%. Untuk mencari delta T1 di sini adalah T2 minus T3 yang dimana suhu fluida panas yang keluar dikurangi dengan suhu fluida dingin yang masuk. Delta T2 untuk mencari delta T2 di sini adalah T1 minus T4 karena di sini T1 itu milik suhu fluida panas yang masuk sedangkan T4 di sini milik suhu fluida dingin yang keluar. Karena kontak antara fluida panas dan dingin, maka T1 minus T4. Data delta T1 dan delta T2 yang dalam Celsius tersebut untuk mencari Ln. Dari Ln di sini kita bisa dapatkan delta T LMTD. Untuk Ln di sini Ln delta T2 per delta T1. Untuk mencari delta T LMTD yaitu delta T1 dikurangi delta T2 dikurangi delta T1 dibagi dengan Ln delta T2 per delta T1 didapatkan delta T LMTD pada temperatur 60,1 untuk T1-nya. Kemudian untuk mencari overall heat transfer coefficient atau U di sini adalah Qe dibagi dengan luas area atau luas area dari penampangnya yaitu STHE dikalikan dengan delta T LMTD sehingga didapatkan sekian yaitu 1212,22. Dari data pertama sampai data ke 30 baru kita rata-ratakan setiap pencarian delta T hot, delta T cold sampai overall heat transfer coefficient atau U. Untuk data yang tool properties ini juga didapatkan secara otomatis dari Excel. DO, DI-nya, DO dan DI di sini sebenarnya untuk membantu pengerjaan untuk mencari A, jadi harus mencari DM dulu dari DO plus DI baru kemudian dibagi menjadi 2. Nah, untuk kemudian dari A ke L dapat L kemudian dapat U. Nah, sebenarnya data ini itu digunakan untuk mencari overall heat transfer coefficient atau U. Kemudian untuk pengolahan data dalam petunjuk pengerjakan kita harus mengeset poin pada 60 derajat Celcius dengan laju alir 10 liter per menit. Apabila data pengamatan yang diketahui adalah average data dengan variabel sebagai berikut. Nah, data ini juga sudah didapatkan di dalam LKM-nya, jadi tidak perlu saya inputkan lagi. Yang diminta dengan T1 60 derajat Celcius dengan variabel F hot konstan dan F cold konstan. Kalau F hot konstan yang berubah adalah F cold-nya. Kalau F cold-nya yang konstan yang berubah adalah F hot-nya.
Kemudian untuk sistem pengolahan datanya, di sini ada didapatkan T1 suhu fluida panas yang masuk, T2 suhu fluida panas yang keluar, T3 suhu fluida dingin yang masuk, T4 suhu fluida dingin yang keluar. Di sini juga ada persen dari fluida panas, kemudian di sini ada flow rate dari fluida panas, persen valve untuk fluida dingin, ada laju alir dari fluida dingin, dan ada specific heat dari fluida panas dan specific heat dari fluida dingin, serta Q untuk fluida panas dan Q fluida dingin. Untuk pengolahan datanya sama. Untuk mencari delta T hotnya, T1 minus T2, delta T coldnya T4 minus T3. Oh iya, saya jelaskan untuk bukaan pompa dari fluida panasnya di sini kan sudah ditentukan. Dia diminta 45%, sedangkan F cold-nya di sini dia diminta 55 sampai 95%. Makanya di sini diinputkan 55 sampai 95 untuk F hot constant. Sama juga di F cold constant, di sini dia minta buka persen dari F hot-nya itu 30 sampai 95. Maaf, 30 sampai 50. Sedangkan F cold-nya di sini diminta 55 persen bukaannya. Untuk mencari QE di sini sama seperti tadi, yaitu CP dikali Q dikali delta T hot dikalikan 1000. QA juga seperti itu. Q fluida dingin dikalikan CP fluida dingin dikalikan delta T cold kali 1000. Untuk efisiensi overall, di sini QE per QA dikalikan 100%. Delta T1 di sini adalah T2 minus T3. Sedangkan delta T2 di sini adalah T1 minus T4. Ini untuk ln delta T2 per delta T1 dan delta TLMTD, yaitu delta T2 minus delta T1 dibagi ln delta T2 per delta T1. Kemudian untuk mencari overall heat transfer coefficient atau U dalam satuan watt per meter kubik derajat Celcius, di sini yaitu QE dibagi dengan luas area dari penampang dikalikan dengan delta T LMTD. Data ini juga didapatkan dari Excel-nya, dan data ini untuk tool property ini yang diketahui untuk menjawab atau menyelesaikan soal dari overall heat transfer coefficient atau U. Dari data yang diperoleh ini, untuk pengolahan data ini, baru kita sajikan dalam bentuk grafik. Di sini terdapat 5 grafik, nanti ada delta T hot dan delta T cold terhadap flow rate. Kemudian QA dan QE terhadap flow rate, dan efisiensi overall terhadap flow rate, delta T LMTD terhadap flow rate, dan overall heat transfer atau koefisien overall perpindahan panasnya terhadap flow rate. Untuk grafik yang pertama, flow rate terhadap delta T. Di sini dalam satu grafik terdapat 4 chart yang dimana ada F hot constant, variabel F hot constant untuk suhu fluida panas dan suhu fluida dingin, dan untuk F cold constant untuk suhu fluida panas dan suhu fluida dingin. Dari grafik tersebut, apakah pengaruh perubahan flow rate terhadap nilai delta T hot dan delta T cold? Dari grafik delta
dari grafik F hot constant. Semakin bertambahnya flow rate, suhu dari fluida dingin di sini dia akan semakin naik walaupun mengalami penurunan saat variabel kedua untuk fluida dinginnya. Yang untuk F hot constant di sini, perubahan suhu dari fluida panasnya mengalami penurunan yang meningkat atau semakin besar. Sedangkan pada F cold constant di suhu fluida dingin di sini dia akan semakin besar perubahan kenaikan suhu fluida dinginnya. Sedangkan di F cold constant suhu fluida dingin di sini, suhu fluida panas di sini, dia akan semakin mengalami penurunan untuk delta T-nya. Dikarenakan di sini dengan adanya bertambahnya flow rate, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap suhu yang terjadi, terutama untuk suhu fluida panas. Misal di suhu fluida panas, maka bertambahnya fluida dingin atau bisa dikatakan variabel F hot constant, maka terjadi penurunan suhu fluida panas. Hal tersebut terjadi sebaliknya untuk suhu fluida dingin. Jadi kalau dia F hotnya konstan pada suhu fluida panas, dia akan semakin penurun. Nah, penurunannya ini meningkat delta T-nya karena dia mengalami kontak dengan flow rate-nya. Jadi flow rate dari fluida panasnya tadi kan konstan, sedangkan flow rate dari fluida dinginnya dia akan bertambah. Karena bertambah tersebut kontak antara fluida panas dan fluida dingin sehingga mengalami perubahan pada delta T hot untuk fluida panasnya. Nah, dia akan semakin mengalami penurunan yang meningkat untuk delta T hot pada variabel F hot constant. Hal itu juga terjadi pada T cold F hot constant, kemudian T hot F cold constant, T cold F cold constant. Untuk yang kedua, menjelaskan pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai QE dan QA. Dari grafik F hot constant dapat dilihat bahwa nilai QE atau heat power yang dilepas dari fluida panas dan QA heat power yang diserap oleh fluida dingin memiliki nilai yang hampir sama dan mengalami kenaikan saat bertambahnya flow rate. Untuk F hot constant ya, di sini QE dan QA-nya memiliki nilai hampir yang sama, berhimpit ya, sama-sama naik saat laju alir fluida dinginnya dia bertambah. Kemudian dari grafik F cold constant dapat dilihat bahwa nilai QE dan QA-nya juga hampir sama dan sama-sama mengalami kenaikan walaupun terdapat penurunan di akhir. Nah, di sini seharusnya kalau menurut teoritis nilai QE dan QA itu harus sama, yang memiliki arti heat power yang dilepaskan oleh fluida panas harus sama dengan heat power yang diserap oleh fluida dingin. Namun di sini nilainya tidak sama, hampir sama lah. Hampir sama ini karena berapa persennya itu kan tidak sama. Ini karena lossesnya itu terdapat panas atau kalor yang dilepas dari sistem ke lingkungan atau hilangnya panas dari sistem ke lingkungan. Laju alir fluida dingin di sini semakin besar, maka kapasitas kalor yang diserap juga semakin kapasitas kalor yang diserap maupun yang dilepas juga semakin besar. Hal tersebut juga terjadi pada laju alir fluida panas atau F cold constant.
Kemudian grafik yang ketiga, di sini mengetahui pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai efisiensi overall. Pada grafik F hot constant, semakin besar flow rate, maka efisiensi overall-nya semakin kecil, sedangkan pada grafik F cold constant, semakin besar flow rate dari fluida panas, maka efisiensi overall semakin besar. Hal tersebut tidak sesuai dengan teoritis, karena di dalam teoritis cenderung nilainya itu naik untuk laju alir fluida dinginnya bertambah atau F hot constant, dan efisiensinya itu cenderung turun lah. Namun di sini dan efisiensi akan cenderung turun dengan bertambahnya laju alir fluida panas atau F cold constant lah. Kalau menurut teoritis kan saat F hot constant nilai efisiensi overall-nya dia itu naik, kalau yang F cold constant nilai efisiensinya dia itu turun. Nah, namun di sini berbeda. Di F cold constant justru dia akan semakin naik, dan di F hot constant dia di sini akan semakin turun. Karena pada data teoritisnya itu kalau cenderung naik saat F hot constant, dan saat F cold constant dia akan turun, itu dikarenakan fluida dingin yang mengalir di dalam sel mengalami pemecahan aliran oleh baffle, sehingga meningkatkan bilangan Reynolds. Nah, maksudnya dari pemecahan aliran di sini kan tergantung dari aliran, kan ada aliran laminer, turbulen, dan transisi. Meningkatkan penyebaran fluida atau mehomogenkan. Jadi perataan fluidanya antara fluida panas dan fluida dingin itu bisa homogen. Jadi penyebaran suhunya atau transfer panasnya itu merata dan perpindahan momentum, sehingga nilai efisiensinya juga meningkat. Pada bagian tube, dengan bertambahnya flow rate fluida panas, maka efisiensinya semakin kecil karena besarnya flow rate fluida panas akan menurunkan waktu kontak fluida di dalam tube, sehingga mempersingkat proses perpindahan panas. Kemudian di sini ada grafik keempat, pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai delta T LMTD. Untuk F hot constant atau laju alir flow rate fluida dingin, maka delta T LMTD-nya di sini akan semakin besar. Bisa dilihat pada grafik yang berwarna biru ini. Kemudian pada grafik F cold constant, semakin besar flow rate fluida panasnya, maka delta T LMTD-nya semakin menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik yang berwarna oranye, walaupun dia mengalami kenaikan saat variabel saat variabel laju alir fluida panasnya itu naik. Yang keempat, di sini seharusnya dia mengalami penurunan, namun dia di sini naik. Dari kedua grafik tersebut dapat dilihat bahwa delta T LMTD pada F hot constant lebih besar dari F cold constant. Kemudian untuk grafik yang kelima, pengaruh perubahan flow rate fluida panas dan fluida dingin terhadap nilai U atau koefisien overall perpindahan panas. Pada grafik F hot constant bisa dilihat yang berwarna biru. Sini karena bertambahnya laju alir dari fluida dingin, maka U atau koefisien overall dari perpindahan panas suatu fluida di sini akan semakin naik. Sedangkan pada grafik V cold constant yang orange, yang berwarna orange ini, atau bertambahnya laju alir fluida panas, maka nilai dari koefisien overall perpindahan panas suatu fluida di sini akan semakin naik pula. Namun di mana di akhir proses dia mengalami penurunan.
Hal tersebut dikarenakan di mana suatu sistem memiliki batas nilai maksimumnya. Jadi, untuk nilai maksimum flow rate dari fluida panasnya di sini, dia berada di 4,48. Jadi dia tidak bisa ditambahkan flow rate-nya lagi karena dia tidak akan naik lagi nilai U-nya, malah dia akan turun karena dia sudah mengalami batas maksimumnya. Yang dimana batas maksimum bisa dikatakan bahwa suatu kenaikan tidak dapat naik lagi dikarenakan sudah melampaui batas maksimumnya. Sama halnya nilai U di sini pada F cold constant. Kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa kalor atau panas yang dilepas oleh fluida panas atau kalor yang diterima oleh fluida dingin akan semakin besar dengan bertambahnya flow rate fluida selama proses berlangsung. Karena nilai dari koefisien overall perpindahan panas suatu fluida di sini, baik untuk F constant maupun F cold constant di sini sama-sama naik, dia dapat menyebabkan keefisiensian dan efektivitas suatu cell and tube heat exchanger bekerja. Dari penjelasan saya untuk materi cell and tube heat exchanger pada praktikum simulasi proses untuk pengerjaan LKM melalui Excel, semoga dapat bermanfaat, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.